Oke, di tahun 2025, iPhone yang paling worth to buy kalau untuk urusan kamera, gue bisa rekomendasiin iPhone 15 Pro. Kenapa? Ya, ini kita hanya fokus ke kameranya aja dengan harga termurah ya. Lu bisa beli yang versi Inter, kita fokus ke kamera, nggak pedulin masalah image, sinyal dan lain-lain. Lu bisa beli di harga 10 jutaan ya. Jadi di tahun 2025, anjir lah, iPhone 15 Pro lu udah bisa dapet yang very very basic storage di 128 GB full set punya di 10 jutaan, cu. Dan di harga 10 juta untuk beli iPhone Inter, lu tuh bisa dapat kayak iPhone 15 Plus ya kan, kayak iPhone 15 ya. Jangan, mendingan lu switching ke Inter aja tapi ambil yang varian Pro. Kalau untuk urusan kamera itu bakal berasa sekali. Berasa sekali, cu, antara iPhone 15 biasa dengan 15 Pro. Apalagi lu yang profesional parah ya untuk urusan jepret-jepretan. So, kira-kira worth it apa sih sebuah HP harga 10 jutaan bela-belain beli yang Inter karena ngincer kameranya? Abang, nanti kalau sinyalnya keblok gimana, gue rugi? Enggak, ya kalau kerjaan lu butuh kamera yang oke, yang proper, budget lu baru nyanggupin di 10 juta, udah sikat aja 15 Pro yang lagi gua pegang ini. Ambil aja versi Inter kalau lu mampunya Inter, ya kalau lu bisa beli resmi lebih bagus. Cuman kalau sanggup Inter ya nggak apa-apa. Yang penting lu butuh fiturnya buat kerjaan ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu masalah kamera. Kamera yang ada di iPhone 15 Pro ini, there's no, bukan paling the bestnya yang bisa lu pilih ya. This not the best option ya di budget 10 jutaan. Cuman ketika kita bicara iPhone ya, kita bicara iPhone, marketnya itu mengecil sekali dan yang paling masuk ke kategori bagi gue adalah 15 Pro ini. Lu bisa lihat dari samping ini tebal parah ya. Ini sensornya gede banget anjir. Lu bisa lihat video tutorialnya, video ngebongkarnya ya, teardown itu parah ya. Ini modulnya gede banget di varian 15 Pro ini. Dari sini jadi gambaran aja ya. Handphone ini kameranya kuat bukan di software aja, tapi di hardware juga kuat. Oke, kita langsung jepretan pertama. Gue bakal kasih lihat hasil jepretan foto dari iPhone 15 Pro ini mode malamnya. Ya, dalam keadaan gelap-gelapan, ya ada cahaya lah tipis-tipis dari bagian belakang. Tapi ini actually dia benar-benar gelap ya. Kalau kita foto tuh nggak bisa sedramatis ini kalau pakai HP-HP yang biasa saja hardware-nya. Kalau hanya dari urusan software aja yang bagus, dia tuh terlalu gimana gitu. Karena menunjang sensornya gede ya, software oke punya, OP punya, jadi hasil jepretannya mode malamnya seperti ini. Menurut gua 1 sampai 10 bisa dibilang ini 9 lah skornya. Memang kalau kita lihat atau kita bicara mode malam, HP 1 jutaan pun ada. Tapi gua bisa nyaranin kalau lo mau beli Android yang ada mode malam yang bagus, at least budgetnya di 2 juta, 3 jutaan ya. Karena itu nggak terlalu ting ada notif tuh. Bukan kayak filter parah ya. Kalau HP-HP murah kayak 1 jutaan yang ada mode malamnya itu jatuhnya kayak dikasih filter gitu, dicerahin gitu. Maininnya bukan dari sensor kameranya ya kan. Dan kalau kita bicara ngomongin soal sensor-sensoran, HP apapun di luaran sana sekarang kaca kamera itu udah gede tuh. Lo bisa lihat kaca kamera udah gede-gede. Cuman mayoritas kadang kalau HP yang terlalu murah, kacanya doang gede, kameranya kecil. Makanya gue bilang rekomendasi Android buat foto-foto minimal budget 2 juta 3 juta untuk HP second ya. HP second. Which is barunya itu mungkin hampir-hampir 5 juta. Nah, di market itu lu masih oke, masih dianggap tuh kameranya. Dan kalau ngomongin soal kamera jepretan, menurut gua Android itu memang one of the bestnya yang bisa lu pilih lah. There is so much option di luaran sana yang bisa lu cari-cari, yang bisa lu pilih-pilih sesuai dengan budget lu dan kebutuhan lu. Cuman kalau untuk perekaman video, balik lagi, back to the topic, it's just iPhone. Anjay, bacot banget ya gue ngomong apa sih dari tadi. Tapi jujur ya, untuk masalah kamera iPhone 15 Pro ini nggak bisa disandingkan sama Android yang di bawahnya ya. Kayak lu bandingin sama HP-HP, wow gue punya nih HP Poco bang, kameranya udah sekian, nggak bisa. Oke, kita langsung ke foto kedua ya. Ini very very dramatis sekali ya. Jepretan 15 Pro ini enak banget dilihat ya kan, anjay. Dengan cloudy ya, dan di ujung-ujung sana sudut jarak pandang tuh nggak nyampe 200-300 meter, ada kabut tipis-tipis. Ini hasilnya sangat dramatis sekali ya. Ini jepretan kedua yang gue kasih lihat ke lu dari iPhone 15 Pro. Coba lo bayangin, budget 10 jutaan lu bisa jepret sebagus ini. Ini apa nggak kelepek-kelepek anjir ya hasilnya. Nah, untuk hasil ketiga kita coba fokus ke ya objek yang lumayan dekat. Lu bisa lihat ini detail parah. Kalau di Android hal kayak gini sepele ya. Cuman masalahnya lu udah all in, perekaman video bagus, jepretan bagus ya. Itu lu sikat iPhone ya kan.
Dan coba lu bayangin lagi, hasil jepretan yang udah gue kasih 3 biji ini fotonya ya. Lu bayangin lagi, coba lu kalkulasi di otak lu dengan budget 10 jutaan, apakah ngaruh masalah inter-interan? I think kayaknya nggak terlalu ngaruh lah ya, bodo amat lah masalah IMEI ya. Yang penting lu bisa beli budget murah, tapi hasil jepretannya gila, kameranya gila ya kan, dikasih fitur-fitur yang bisa lu pakai buat kerjaan ya kan. Jujur kalau lo nanya ke gua apakah enak ngonten pakai 15 Pro, enak sekali. Nah, ini foto terakhir yang gua kasih lihat ke lu, potret ya. Untuk potret memang bukan juara, cuman untuk apa ya? Untuk kasta 15 Pro ini salah satu yang lumayan terbaik lah yang bisa lo dapat di kasta-kasta iPhone untuk urusan potret ya. Jadi lo bisa nilai sendiri potretnya sebagus apa. Cuman untuk budget 10 jutaan di Android sebenarnya banyak yang nawarin kualitas yang sama, ada yang lebih oke. Untuk potretnya ini selera ya, lo mau ngeblurnya kayak gimana selera. Tapi menurut gua ini udah lebih dari cukup ya. Dan padat warnanya. Oke, kesimpulan gua hasil kameranya 1-10 bisa dibilang 9, dan gua bakal kasih bacotan tambahan ya. Handphone ini tuh layarnya sudah dynamic island punya ya, dan cerah banget, brightness-nya tuh nampol parah. Nggak pernah kecewa gue pakai HP ini ketika gue foto-foto di outdoor. Jadi cahaya dari layar itu nyanggupin. Kalau lu nggak percaya kata-kata gue, lu coba aja pakai iPhone temen lu yang mungkin seri-series 13, iPhone 14. Nah, lu coba banding ya dengan HP lu yang mungkin lebih murah, mungkin itu nggak bakal apa ya, lu bakal tersenyum lah. Apalagi lu pakai ini dengan budget 10 jutaan dikasih HP kayak gini, dan layarnya tuh susah untuk kegores ya. Gue pakai HP ini tuh tanpa anti gores cuy, tanpa anti gores, tapi bukan berarti nggak bisa baret ya. Jadi maksud gue gini, layar yang ada di iPhone 15 Pro ini Corning glass-nya itu udah keras gitu, jadi ngebuat gue tuh berasa nyaman pakai HP ini tanpa anti gores ya. Bukan berarti gampang nggak bisa lecet, pasti bisa, cuman lebih nggak gampang scratch. Dan kesimpulan gue mengenai HP ini, di luar nalar. Di tahun 2025 handphone yang satu ini bagi gue masih di luar nalar ya, dengan performa yang sadis ya. Nggak perlu mikirin updatean iOS, masih bisa bertahun-tahun, berabad-abad ke depan dengan senyaman ini. Bezel titanium, gue nggak pakai anti gores, itu tuh ngebuat gue tuh enak gitu. Gue seneng sama HP ini. Entah kenapa gue tuh selalu ngerasa fail gitu ketika pakai HP ada anti gores ya. Anti gores itu tidak menyatukan jari gue dengan layar. Sometimes gue butuh hal-hal yang set buat ngedit, buat apapun itu, touching terhadap HP. Kalau ada anti gores tuh gue kurang suka cuy. Dan handphone ini salah satu yang bisa menuhin hasrat gue pakai HP. Dan kalau ditanya soal performa dari handphone ini masih kencang banget anjir. Lu budget 10 jutaan dikasih performa yang kencang dan kameranya masih gila banget ya. Menurut gua there's no kayak nggak ada debat lah. Kayak nggak ada sesuatu hal yang perlu didebatkan dengan HP yang cukup sempurna.